Cahaya surut untuk mengungkapkan seorang kultivator berjubah biru yang hanya tampak berusia 20-an. Sebuah pengamatan yang cukup mengejutkan bagi 3 kultivator di bawah. Pemuda itu menunduk tanpa ekspresi dan bertanya dengan suara tegas, "Apakah ini Pulau Danau Iblis?" Hati ketiga kultivator itu tenggelam serempak. Mereka memindai indera spiritual mereka terhadap Handi, dan bahkan lebih heran dengan apa yang mereka temukan. Kekuatan spiritual yang berasal dari tubuh pemuda itu jelas jauh lebih kuat daripada mereka. Jadi dia pasti seorang kultivator jiwa baru lahir. Itu hampir hal terburuk yang bisa terjadi. Ini memang Pulau Danau Iblis. Apakah Anda memerlukan bantuan, senior? Kami akan sangat bersedia membantu Anda. Pria tua itu buru-buru tersenyum dan membungkuk dengan hormat. Cuma itu yang perlu kudengar. Kenapa kalian semua ada di sini? Hani sedikit tersendat saat melihat para kultivator kelas rendah di bawah sebelum sedikit senyum muncul di wajahnya. Kehebohan mengalir di hati pria tua itu, namun dia hanya bisa mengeluarkan alasan yang telah dia persiapkan sebelumnya. Saya membutuhkan tembaga hijau dalam jumlah besar untuk memurnikan beberapa harta karun khusus. Jadi saya membawa beberapa murid untuk membantu saya dalam proses penggalian. Pemuda ini jelas bukan jiwa baru lahir biasa. Sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa indera spiritualnya benar-benar tidak dapat memastikan basis kultivasinya. Sesuatu seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Secara teoritis, sebagai kultivator formasi inti akhir, bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir pertengahan seharusnya tidak dapat menyembunyikan basis kultivasi mereka dari indera spiritualnya. Tembaga hijau. Jadi kamu membuat formasi pemecah batasan itu hanya untuk menggali beberapa tembaga hijau. Pemuda itu terkekeh saat dia menyilangkan lengannya dan melirik mantra formasi yang disiapkan oleh para kultivator kelas rendah. Lalu ke permukaan hijau danau di bawahnya. Ketidakpercayaan dalam tawa kecilnya sangat terlihat. Keringat dingin mulai mengalir di wajah pria tua itu setelah mendengar itu. Tidak pernah dia mengira bahwa pemuda itu akan mahir dalam seni mantra formasi juga. Seseorang harus menyadari bahwa sebagian besar master mantra formasi tidak memiliki basis kultivasi yang tinggi. Dan mereka yang memiliki basis kultivasi yang tinggi biasanya tidak akan membuang waktu mereka untuk meneliti mantra formasi. Selain itu, mantra formasi yang disiapkan agak langka dan tidak jelas. Jadi dengan pemuda ini dapat segera mengidentifikasi mereka dengan jelas, menunjukkan tingkat pengetahuan yang tinggi di bidang ini. Wanita dan pria berjubah biru segera menjadi sangat jinak, menundukkan kepala dan mengarahkan pandangan mereka ke bawah, membuatnya tampak seolah-olah lelaki tua itu adalah pemimpin kelompok mereka. Karena itu, lelaki tua itu tidak punya pilihan selain berurusan dengan pemuda itu sendiri, dan dia dalam hati marah oleh pengkhianatan itu. Bagaimanapun, ada sangat sedikit kultivator jiwa baru lahir dengan kepribadian ramah. Jadi situasinya sangat berbahaya. Tolong jangan salah paham, senior. Saya cukup tertarik dengan mantra formasi juga. Dan saya mengatur ini untuk menguji efeknya. Pria tua itu tergagap sesaat sebelum menemukan alasan yang agak masuk akal. Ekspresi pemuda itu tetap tidak berubah setelah mendengar itu. Dia menatap mereka bertiga, dan tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat mereka ketakutan. Dalam hal apa kalian bertiga berhubungan dengan Manhusi? Aku tidak mengerti maksudmu, senior. Wanita itu mengangkat kepalanya sebagai tanggapan. Seni kultivasi yang kamu gunakan berbeda, tetapi semuanya jelas mengandung jejak seni iblis pemikul surga milik Manhusi. Orang lain mungkin tidak dapat menemukan ini. Tetapi jika kamu mencoba membodohiku, pemuda itu terkekeh. Merasa mereka tidak bisa keluar dari masalah itu, pria berjubah biru itu menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya mengakui. Apakah Anda mengenal guru kami, senior? Ekspresi kegelisahan muncul di wajah pria tua dan wanita itu setelah mendengar itu. Aku hanya bertemu dia dalam beberapa kesempatan. Kalian bertiga mencoba untuk mendapatkan harta karun di bawah danau ini, kan? Manhusi menyatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang tahu lokasi gua harta karunnya. Tapi kalian bertiga sudah tahu, tiba-tiba muncul di sini. Entah dia sengaja mencoba menipu saya, atau kalian bertiga pasti telah mengetahui rahasianya melalui jalan alternatif. Pemuda itu merenung dalam hati.
Kata-katanya seperti tepukan guntur yang meledak di telinga tiga kultivator di bawah. Meskipun mereka semua memiliki firasat buruk tentang itu, tidak ada dari mereka yang bisa melakukan apapun. Jika pemuda itu adalah kultivator formasi inti, mereka bertiga akan segera bergabung untuk membunuhnya. Namun dia adalah seorang kultivator jiwa baru lahir, seseorang yang terlalu kuat untuk mereka bunuh. Lebih jauh, tampaknya Manhusi telah memberitahunya tentang lokasi ini secara langsung. Itu menjadi kejutan besar bagi mereka. Mungkinkah tuan mereka masih hidup? Dengan pemikiran itu, ekspresi kebingungan muncul di wajah mereka. Wanita itu adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutannya. Dia memaksakan senyum di wajahnya dan bertanya, "Kami bertiga memang murid Guruman. Bolehkah saya mendapat kehormatan mengetahui nama Anda, senior?" "Nama keluargaku Han." "Kalian bertiga? Kupikir pulau kecil seperti ini tidak akan menjadi tempat yang ramai. Siapa yang bersembunyi di sana? Tunjukkan dirimu." Hani baru setengah menjalani kalimatnya ketika ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia dengan santai menjadikan kelima jarinya ke arah bukit di samping danau. Beberapa benang biru segera ditembakkan dalam sekejap, berubah menjadi seberkas cahaya yang panjangnya beberapa puluh kaki sebelum menembas dengan kejam ke dalam pembunuhan. Ekspresi wanita itu segera menjadi pucat pasi setelah melihat itu. Beberapa ledakan gemilang meletus, dan pilar cahaya biru berhasil mengiris hampir setengah dari seluruh bukit. Namun yang lebih mengejutkan pria tua dan pria berjubah biru itu adalah bahwa di dalam bukit yang hancur, seorang pria botak berotot muncul. Itu adalah pria yang sangat besar dengan cahaya keemasan yang berkilauan di sekujur tubuhnya. Dan seolah-olah jubah dan pakaiannya semua dibuat dari emas. Pada saat ini, pria itu memasang ekspresi terkejut di wajahnya dan memegang perisai emas di satu tangan, yang melepaskan penghalang cahaya setengah lingkaran yang menahan garis cahaya biru. "Patriark bunga emas!" Pria tua itu segera berseru saat melihat pria itu. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah melintas ke arah pria itu, di mana sosok yang luwes dan anggun dengan cepat muncul di sampingnya. Itu tidak lain adalah murid perempuan Manhusi. "Junior Chai, bagaimana kamu bisa bersekutu dengan Patriark Bunga Emas?" Pria tua itu segera menemukan apa yang sedang terjadi, dan ekspresi kaget dan amarah muncul di wajahnya. Ekspresi pria berjubah biru itu juga menjadi gelap setelah mendengar itu. Sangat jelas bahwa wanita itu telah merencanakan untuk menggunakannya untuk mendapatkan akses ke tempat tinggal gua, kemudian bergabung dengan Patriark Bunga Emas itu untuk membunuh mereka dan membagi harta di antara mereka sendiri. Apa Anda yakin Anda tidak memberitahu orang-orang dari Sekte Cahaya Darah untuk mencegat dan membunuhku setelah kami meninggalkan pulau ini? Dan Junior Lei, Anda bergabung dengan Pavilion Pedang Kayu dari Pulau Rumput Surgawi dan sedang bersiap untuk menikahi putri bangsawan Pavilion. Namun Anda menjanjikan mereka semua harta di gua ini sebagai mas kawin Anda. Jika saya tidak menemukan sekutu saya sendiri, hari ini akan menjadi hari kematianku. Namun jangan harapkan Anda akan menerima bala bantuan apapun. Bawahan Patriark Bunga Emas telah mengurusnya. Aku bersama Manhusi dan memuaskan keinginannya selama bertahun-tahun. Semua yang dia tinggalkan harus diserahkan kepadaku. Patriark Bunga Emas juga telah setuju untuk secara resmi menjadikan saya teman daunnya setelah ini. Senyuman puas muncul di wajahnya saat dia berdiri di samping Patriark Bunga Emas dengan cara yang sangat intim. "Jika itu masalahnya, lalu mengapa kamu datang ke Senior Wu dan aku? Kamu bisa saja mendapatkan harta itu sendiri." Ekspresi panik muncul di wajah pria berjubah biru itu, tapi dia dengan cepat menenangkan diri. Jika bukan karena fakta bahwa pembatasan di bawah danau sangat merepotkan untuk ditangani dan kalian berdua adalah satu-satunya yang diajari Manhusi tentang mantra formasi, mengapa saya harus memberitahu kalian berdua tentang ini? Wanita itu mengesampingkan semua kepura-puraan dan meletakkan kartu-kartu itu langsung ke atas meja. Ekspresi pria tua dan pria berjubah biru menjadi sangat gelap setelah mendengar itu. "Cukup, kamu bisa menyelesaikan perbedaanmu dengan keduanya di lain waktu. Aku ingin berbicara dengan sesama Taois itu." Alis Patriark Bunga Emas berkerut saat dia memotong apa yang akan dikatakan wanita itu selanjutnya. Wanita itu terdiam dengan patuh setelah mendengar itu.
Rekan Taois, apakah Anda juga di sini untuk tempat tinggal gua rahasia Manhusi? Patriark Bunga Emas bertanya. Sebagai seorang kultivator jiwa baru lahir, dia juga tidak dapat memastikan basis kultivasi Hanli. Dan itu membuatnya sangat waspada. Memang, aku mengambil semuanya di bawah danau ini. Jika kamu tidak memiliki hal lain yang ingin kamu katakan, kamu bisa pergi sekarang. Hani melayang di udara dan menjawab dengan dingin. Patriark Bunga Emas langsung marah setelah mendengar itu. Pada saat yang sama, hatinya tersentak karena sedikit terkejut. Fakta bahwa Hani berbicara dengan cara yang begitu berani, dengan jelas menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Dengan pemikiran itu, dia menekan amarah yang telah menyulut di dalam hatinya dan mengadopsi ekspresi tegas saat dia berkata, "Kamu pasti bisa berbicara besar akan Taois. Apakah kamu berencana untuk mengirimku ke dalam perjalanan sehingga kamu dapat mengambil semua harta karun di sini untuk dirimu sendiri?" Suara Patriark Bunga Emas tiba-tiba menjadi agak tidak menyenangkan. "Oh, apakah kamu tertarik untuk berbagi juga?" Hani menoleh padanya dengan sedikit senyum di wajahnya. "Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya secara pribadi mengenal semua kultivator terkenal di Laut Bintang yang tersebar. Tetapi saya pasti tahu semua suara atau penampilan mereka. Namun saya belum pernah mendengar orang seperti Anda." Tunggu, kamu sepertinya agak akrab." Patriark Bunga Emas merespon dengan dingin pada awalnya sebelum dengan hati-hati mengamati Hani lagi, di mana alisnya berkerut dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Hani tiba-tiba berkontraksi setelah mendengar itu dan cahaya dingin setajam belati muncul di matanya. "Mengingat Anda telah mengklaim harta di sini, saya akan meninggalkan Gua Manhusi untuk Anda. Ayo pergi." Setelah beberapa saat merenung, sebuah pikiran tiba-tiba muncul pada Patriark Bunga Emas, di mana ekspresinya berubah dengan cermat, dan dia tiba-tiba memutuskan untuk mundur. 3 kultivator formasi inti yang hadir semuanya sedikit terperangah dengan pergantian peristiwa ini. Cahaya keemasan berkilauan dari sekujur tubuh Patriark Bunga Emas, menyapu wanita di sampingnya tanpa penjelasan apapun saat dia bersiap untuk terbang ke kejauhan. Namun tepat pada saat itu, Hani tiba-tiba mengangkat tangannya. Semburan cahaya biru melesat keluar dari tangannya, menabrak dengan keras ke arah kepala Patriark Bunga Emas dalam sekejap. Dengan demikian, usaha Patriark Bunga Emas untuk melarikan diri secara alami digagalkan. Dalam keterkejutan dan kemarahannya, dia mengeluarkan raungan keras saat dia memanggil perisai emasnya lagi, yang berubah menjadi penghalang cahaya keemasan di depannya. Setelah ledakan yang menggema, bola cahaya keemasan meledak di udara, memancarkan cahaya yang begitu tajam, sehingga semua orang secara refleks menutup mata mereka dan bergegas mundur, tidak berani menatap langsung ke cahaya karena takut dibutakan. Namun setelah cahaya surut, sosok tersandung Patriark Bunga Emas terungkap. Perisai emas di depannya telah rusak, namun wanita di belakangnya sama sekali tidak terluka. Dia telah berhasil memblokir serangan Hanli. "Apa yang kamu lakukan, rekan Taois? Aku sudah meninggalkan semua harta di sini untukmu. Jadi mengapa kamu masih menyerangku?" Patriark Bunga Emas meraung dengan ekspresi marah. "Kenapa? Kamu pikir aku akan membiarkanmu setelah kamu mengenaliku?" Hani tertawa dingin. Niat membunuh membuncah di hatinya, dan dia tidak membuang waktu lagi dengan kata-kata saat dia menampar kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya. Sebuah tongkat biksu melesat maju, menghilang dalam sekejap sebelum langsung muncul kembali di atas kepala Patriark Bunga Emas. Hani membuat segel tangan dan mulai melantunkan sesuatu. Cahaya kuning cemerlang meletus dari tongkat biksu saat membengkak hingga lebih dari 100 kaki panjangnya sebelum jatuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Itu seperti gunung kecil yang jatuh dari atas. Bahkan sebelum turun, ruang di sekitarnya mulai berputar dan melengkung. Dan bahkan ada suara dering tajam yang dipancarkan. Mengikuti kemajuan besar dalam basis kultivasinya, Hani sekarang mampu melepaskan kekuatan yang jauh lebih besar saat menggunakan harta 3 guru Kunwu dibandingkan sebelumnya. Di bawah tongkat biksu, wajah Patriark Bunga Emas dipelintir karena terkejut dan marah. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Hani adalah orang yang sangat kejam dan tegas. Dia berniat membunuh Patriark Bunga Emas berdasarkan beberapa asumsi saja.
dan dia tidak mengizinkan Patriark Bunga Emas kesempatan untuk menjelaskan. Lebih jauh lagi, harta karun yang dia panggil jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan oleh Patriark Bunga Emas. Dan tidak mungkin perisai emas yang rusak di atas kepalanya akan mampu menahan serangan yang menakutkan seperti itu. Dalam situasi yang mengerikan itu, Patriark Bunga Emas tidak memanggil harta lagi. Sebagai gantinya, dia membalik tangannya dan jimat emas muncul di antara jari-jarinya. Dia melambaikan tangan di udara dan mengucapkan mantra aneh sebelum berputar di tempat, di mana petak besar cahaya keemasan menyilaukan segera meletus dari tubuhnya. Tongkat biksu runtuh dan cahaya keemasan berubah menjadi bunga seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya, menciptakan kanopi lebat yang sepenuhnya menenggelamkan Patriark Bunga Emas dan wanita itu. Cahaya kuning dan emas berbenturan, menghasilkan ledakan yang menggemparkan. Segera setelah itu, semua cahaya memudar, hanya menyisakan kawah besar di tanah. Patriark Bunga Emas dan wanita itu tidak terlihat. Hani sedikit goyah setelah melihat itu sebelum dia melepaskan indera spiritualnya ke segala arah di sekitarnya. Dia kemudian tiba-tiba menebas tangan di belakangnya dan seberkas besar cahaya biru dikirim meluncur ke tempat tertentu di udara. Bunyi tumpul terdengar saat bunga emas muncul dari udara tipis. Patriark Bunga Emas muncul dari udara sambil memeluk wanita itu di sisinya dengan satu tangan. Bunga-bunga emas di depannya bergidik secara sporadis. Namun dia berhasil menangkis serangan pedang Ki Handi. Hani mengangkat alis saat dia dengan hati-hati menilai bunga-bunga emas itu dengan sedikit kejutan di matanya. Karena fakta bahwa dia telah mengembangkan seni pedang esensi Azure. Basis kultivasinya jauh lebih unggul dibandingkan dengan para kultivator jiwa baru lahir tahap akhir biasanya. Dengan demikian, bahkan semburan pedang Ki yang dilepaskan sebagai serangan begitu saja sangat kuat. Namun, Patriark Bunga Emas ini mampu memblokirnya dengan mudah melalui penggunaan jimat. Itu agak membingungkan bagi Hanli. Mustahil, bagaimana Anda mendeteksi lokasi saya? Bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir seharusnya tidak dapat melakukan itu. Sebaliknya, Patriark Bunga Emas jauh lebih terkejut daripada Hanli. Jimatmu agak menarik. Tapi kamu sedang bermimpi jika kamu pikir kamu bisa menyelinap tepat di bawah hidungku, kata Hani dengan suara dingin. Dia kemudian mengangkat tangannya ke arah tongkat biksu di kejauhan. Harta itu segera meluncur ke arah Patriark Bunga Emas lagi atas perintahnya. Cahaya ganas muncul di wajah Patriark Bunga Emas setelah melihat itu. Dia melambaikan jimat emasnya di udara dan berubah menjadi bunga emas lagi untuk menghindari serangan, namun kembali di dekatnya pada saat berikutnya. Dia kemudian tiba-tiba membuang wanita itu ke samping. Dia melepaskan raungan yang menggelegar. Han bajingan, aku telah mengalah selama ini. Namun kamu masih bersikeras untuk membunuhku. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu memiliki kuali surgawi itu? Aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Dia kemudian menepuk kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya dan semburan ki hitam yang berisi binatang roh tertentu muncul dari dalam. Segera makhluk roh itu terungkap sebagai burung aneh berukuran lebih dari 10 kaki. Burung itu memiliki ki hitam melingkari seluruh tubuhnya dan sepasang mata hijau. Itu memiliki lambang berdaging yang berwarna merah cerah tumbuh di kepalanya dan penampilannya sangat mengerikan. Begitu muncul, dia mulai mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan saat menatap Hani dengan kejam. Tampaknya memiliki kecerdasan yang cukup untuk mengidentifikasi fakta bahwa Hani adalah musuhnya. Seekor merpati hantu, kamu menyimpan binatang roh seperti itu? Hani mendecakkan lidahnya dengan heran, tapi dia tidak panik atau bingung sedikit pun. Dia juga menepuk kantong yang tergantung di pinggangnya dan tangisan kera terdengar dari dalam. Garis cahaya hitam keluar sebelum berputar di udara, memperlihatkan monyet kecil dengan bulu hitam berkilau. Itu tidak lain adalah binatang jiwa menangis. Binatang itu bangkit berdiri dengan tidak stabil, tampaknya masih sedikit pusing dan bingung. Namun matanya segera menyala dengan kegembiraan saat melihat merpati hantu di dekatnya. Cahaya hitam menyala dan tubuh binatang itu membengkak secara drastis, berubah menjadi kera hitam besar setinggi lebih dari 100 kaki dalam sekejap mata. Mulutnya dipenuhi dengan taring yang menyeramkan, dan matanya memancarkan cahaya dingin saat dia mengepalkan tinjunya yang besar ke dadanya.
Raungan gemuruh kemudian meletus dari mulutnya dan seolah-olah itu adalah makhluk surgawi yang turun ke dunia ini. Patriark Bunga Emas segera menarik nafas tajam setelah melihat itu. Di hadapan kera raksasa, sayap merpati hantu yang agresif bergetar tak menentu saat ekspresi yang sangat menakutkan muncul di wajahnya. Itu berputar-putar di udara di atas kepala Patriark Bunga Emas dan tidak berani menyerang. Pada saat itu, Hani dengan acuh menyapu lengan bajunya ke udara, dari mana dua pedang emas kecil keluar. Pedang itu berubah menjadi dua garis cahaya dengan panjang masing-masing sekitar 10 kaki. Sebelum terbang di udara menuju Patriark Bunga Emas. Pada saat yang sama, tongkat biksu mulai menabrak Patriark Bunga Emas lagi atas perintah Handi. Hati Patriark Bunga Emas tenggelam setelah melihat itu. Dia menggertakkan gigi dan meledakkan jam emas kecil dari mulutnya. Dia kemudian menepuk kantong penyimpanannya lagi dan dua semburan cahaya hijau muncul, berubah menjadi sepasang kait giok hijau setelah berputar di udara. Cahaya hijau menyala dan salah satu kait giok melintas melewati tangan Patriark Bunga Emas. Tanpa suara mengiris dua jari, namun tidak ada darah yang keluar. Patriark Bunga Emas melemparkan segel mantra di dalam hatinya, dan kedua jari itu terbang ke arah merpati hantu sebagai dua semburan cahaya merah. Merpati hantu melepaskan tangisan mengerikan sebelum menerima cahaya merah ke dalam mulutnya. Setelah melakukannya, ki hitam di seluruh tubuhnya melonjak, dan tubuhnya membengkak menjadi 2 kali ukuran aslinya, membuatnya menjadi 20 kaki. Pada saat yang sama, mata hijaunya kehilangan kejernihan sebelumnya dan langsung berubah menjadi warna merah tua. Setelah transformasinya, burung itu tidak lagi takut pada binatang jiwa menangis dan dia melebarkan sayapnya saat ki hitam keluar dari mulutnya, mengambil inisiatif untuk memulai pertempuran dengan kera raksasa. Adapun dua kait giok hijau itu, mereka telah berubah menjadi dua garis cahaya hijau yang menahan dua pedang terbang emas di teluk. Pada saat yang sama, jam emas kecil berdentang untuk mengirim gelombang suara emas yang melonjak di udara, sehingga menangkal tongkat biksu besar juga. Patriark Bunga Emas menghela nafas lega saat melihat itu. Namun tepat pada saat itu, sedikit seringai mengejek muncul di wajah Handi. Saat merpati hantu mencapai udara di atas kera besar, itu meledakkan dua semburan ki hitam dari atas. Kera besar itu mendengus dan semburan cahaya kuning tiba-tiba menyapu udara dari lubang hidungnya. Cahaya berkedip sekali sebelum membungkus merpati hantu di dalamnya. Cahaya kemudian jatuh dengan keras dan merpati hantu hanya bisa mengeluarkan lolongan kesedihan sebelum berubah menjadi bola ki hitam yang dengan senang hati ditelan oleh kera besar itu. Patriark Bunga Emas ketakutan saat melihat itu. Dia telah mengantisipasi bahwa merpati hantu tidak akan menandingi kera raksasa dalam pertempuran. Tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa itu akan dimakan hanya setelah satu pertukaran. Dia telah membiarkan merpati hantu sesuai dengan teknik rahasia kultivasi hantu yang dia peroleh secara kebetulan, dan hanya berhasil memperbaikinya setelah menghabiskan banyak waktu dan usaha. Dikatakan bahwa burung ini lahir dengan sepasang mata hantu yang dapat mengusir rohin dan hantu jahat, dan dia mahir dalam teknik rahasia penawanan yang dapat melancarkan serangan tak terlihat terhadap musuh. Dalam kasus kultivator normal, selama merpati hantu mampu terbang di atas kepala mereka dan meledakkan ledakan Yin-Ki, jiwa korban akan menderita serangan balasan yang parah. Hilangnya merpati hantu memberikan Patriark Bunga Emas pukulan yang sangat berat. Bahkan sebelum dia berhasil pulih dari keterkejutannya, semburan cahaya keemasan yang cemerlang tiba-tiba meletus dari dua pedang terbang emas, yang diikuti oleh dua kait giok yang hancur dan menjadi ketiadaan dalam sekejap. Tanpa hambatan apapun yang menghalangi mereka, dua garis cahaya keemasan segera meluncur ke arah Patriark Bunga Emas. Hati Patriark Bunga Emas tersentak kaget, dan dia baru saja akan memanggil harta lain untuk membela diri, ketika dia tiba-tiba mendengar nyanyian Buddhis berdering dari atas. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya saat dia buru-buru melihat ke atas. Setelah melihat itu, semua warna terkuras dari wajahnya. Nyanyian Buddha tiba-tiba meletus dari tongkat biksu, dan pada saat yang sama, cahaya Buddha 7 warna dilepaskan, membuat tongkat biksu menjadi sangat berat. Gelombang suara emas yang awalnya mampu menahan tongkat biksu segera dikalahkan, sehingga memungkinkan tongkat itu turun, dan pada titik ini jaraknya hanya sekitar 30 hingga 40 kaki dari Patriark Bunga Emas. Tidak,
Patriark Bunga Emas melepaskan teriakan kaget dan ngeri saat dia melambaikan jimat emasnya lagi. Dia segera berubah menjadi hamparan bunga emas yang luas dan menghilang di tempat. Namun pada saat itu, Hani telah memanggil sayap badai petirnya terlebih dahulu. Petir keras meletus, dan dia menghilang hampir pada saat yang sama persis seperti Patriark Bunga Emas. Patriark Bunga Emas baru saja menghilang ke angkasa menggunakan kekuatan jimatnya. Ketika dia merasakan ledakan kekuatan yang menghancurkan mendekatinya tanpa suara dari belakang, dia mati-matian berusaha mengumpulkan bunga-bunga emas di belakangnya sebagai penghalang darurat, tapi dia masih terkena kekuatan besar itu. Tepat pada saat itu, guntur gemuruh meletus dari belakangnya. Patriark Bunga Emas berbalik dengan ekspresi kaget dan ngeri di wajahnya. Lebih dari 100 kaki jauhnya, Hani muncul dari kilatan cahaya keemasan sambil perlahan-lahan menarik tinjunya dengan senyum dingin di wajahnya. Patriark Bunga Emas merasa seolah-olah hatinya telah jatuh ke dalam lubang glasial. Pria ini jelas bukan kultivator jiwa baru lahir awal. Paling tidak, dia adalah seorang kultivator jiwa baru lahir pertengahan, dan semua harta dan kemampuannya semuanya jauh lebih unggul daripada miliknya sendiri. Dengan pemikiran itu, Patriark Bunga Emas secara alami tidak berani terlibat dalam pertempuran dengan Hani lagi. Semua niat bertarungnya langsung padam saat dia dengan keras melemparkan jimat emasnya ke udara. Pada saat yang sama, cahaya keemasan meletus dari tubuhnya dan dia melarikan diri ke kejauhan. Dan dalam kepanikannya, dia bahkan meninggalkan wanita itu. Hani baru saja akan mengejar ketika jimat emas yang baru saja dilemparkan oleh Patriark Bunga Emas ke udara tiba-tiba hancur. Hamparan cahaya keemasan yang luas muncul sebelum meledak, lalu menyatu untuk membentuk lebih dari 1000 tahun emas seukuran ibu jari yang semuanya terbang menuju Hanli. Suara dengungan keras langsung meletus. Hani sedikit terkejut dengan pergantian peristiwa ini. Namun dia masih menanggapi dengan tenang, membuka mulutnya untuk meledakkan kuali kecil yang diselimuti cahaya biru. Kuali itu berputar di udara di depannya sebelum langsung mencapai ukuran beberapa puluh kaki. Setelah itu, Hani menepuk kuali dengan tangannya. Ledakan bergema terdengar saat api biru muncul di atas kuali raksasa, menyelimuti seluruh kuali di dalamnya. Tutup kuali kemudian perlahan diangkat di tengah gemuruh keras, membuka celah selebar sekitar 1 kaki. Semburan cahaya biru melesat keluar dari celah, membengkak secara drastis dalam ukuran untuk membentuk jaring biru sepanjang lebih dari 100 kaki. Cahaya biru menyala terang dan jaring menyapu udara, menyapu semua tawon emas di dalamnya dalam sekejap mata. Itu kemudian berputar di udara sebelum kembali ke kuali seperti kilat. Kuali surgawi hanya dipanggil untuk sesaat. Namun semua tawon emas yang tak terhitung jumlahnya di udara telah ditangkap. Meskipun begitu, Patriark Bunga Emas telah melarikan diri ke jarak sekitar 600 kaki selama penundaan singkat ini. Kecepatan di mana dia bepergian cukup mencengangkan bagi seorang kultivator jiwa baru lahir awal. Namun seringai mengejek muncul di wajah Hani saat melihat itu. Dia tidak segera berangkat mengejar Patriark Bunga Emas. Sebagai gantinya, dia mengarahkan pandangannya ke sekelilingnya terlebih dahulu, di mana alisnya berkerut saat dia mendengus dengan dingin. Selama bentrokan dengan Patriark Bunga Emas, pria tua berjubah abu-abu dan pria muda berjubah biru telah mundur ke jarak lebih dari 1000 kaki jauhnya, mempersiapkan diri untuk melarikan diri dari tempat kejadian pada saat itu juga. Sejak Hani dan Patriark Bunga Emas muncul secara berurutan, mereka telah melepaskan semua ambisi untuk mengamankan harta karun di bawah danau. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana melarikan diri hidup-hidup dari tempat berbahaya ini. Patriark Bunga Emas jelas telah ditarik ke sini oleh wanita itu untuk membunuh orang lain dan mengambil harta itu untuk diri mereka sendiri. Namun pria itu berani menyerang Patriark Bunga Emas, seorang kultivator jiwa baru lahir, hanya setelah percakapan singkat, dan mereka berdua segera menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Ketika Patriark Bunga Emas menyebutkan kuali surgawi, mereka berdua akhirnya menyadari siapa pria itu. Meskipun mereka hanya kultivator formasi inti, mereka adalah murid Manhusi, jadi tidak mungkin mereka tidak pernah mendengar tentang kuali surgawi. Bahkan sampai hari ini, perintah koalisi Starfall untuk memburu pemilik kuali itu masih berlaku. Mereka tahu bahwa tinggal di sini kemungkinan besar akan mengakibatkan kematian mereka. Jadi mereka sudah mulai menyelinap pergi segera setelah pertempuran antara Hani dan Patriark Bunga Emas telah dimulai.
Saat melihat Hani berbalik ke arah mereka dengan tatapan dingin, detak jantung mereka dipercepat melalui atap saat mereka melarikan diri ke arah yang berbeda secepat mungkin. Adapun wanita itu, dia menyadari bahaya yang dia alami setelah Patriark Bunga Emas meninggalkannya, dan dia juga melarikan diri sebagai seberkas cahaya merah dengan kepanikan yang melonjak di hatinya. Sementara itu, kultivator pembangunan fondasi dan pemulihan Qi di tepi danau terlalu jauh untuk melihat apa yang terjadi di tengah danau. Namun bahkan dari jauh, mereka bisa melihat tuan mereka melarikan diri ke kejauhan. Mereka semua saling memandang sebelum secara alami juga menyebar dengan ngeri. Setelah melihat itu, ekspresi gelap muncul di wajah Handi. Dia tiba-tiba meraih kantong binatang roh yang tergantung di pinggangnya sebelum mengangkatnya ke langit. Suara melengking terdengar dari dalam kantong, diikuti dengan semburan kabut glasial putih, yang di dalamnya terdapat selusin kelabang putih bersalju. Setiap kelabang memiliki panjang sekitar setengah kaki dengan sepasang sayap transparan di punggung mereka. Penampilan mereka sangat menyeramkan dan mereka mulai terbang di udara di atas kepala Hanli. Handi tidak mengatakan apa-apa, yang dia lakukan hanyalah menunjuk ketiga kultivator formasi ini di kejauhan. Ke-18 kelabang es bersayap 6 dibagi menjadi 3 kelompok. Berubah menjadi 3 hembusan angin glasial putih saat mereka bergegas menuju 3 kultivator formasi ini dengan ki glasial yang keluar dari mulut mereka. Mereka jelas bepergian lebih cepat daripada mangsa yang mereka kejar. 3 kultivator formasi ini buru-buru melepaskan kecepatan penuh mereka setelah melihat itu. Dengan demikian, 3 kultivator dan 18 kelabang terbang ke kejauhan. Adapun kultivator kelas rendah di bawah, Hani tidak bisa diganggu untuk merawat mereka. Dengan kecepatan mereka yang sangat lambat, bahkan jika mereka ingin melaporkan masalah ini kepada seseorang, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa hari. Pada saat itu, Hani akan jauh dari pulau ini. Namun sedikit niat membunuh melintas di matanya saat dia mengalihkan pandangannya ke Patriark Bunga Emas. Sayap badai petir di punggungnya mengepak dengan lembut dan seluruh tubuhnya menghilang sebagai busur petir perak. Meskipun Patriark Bunga Emas sudah lebih dari 1000 kaki jauhnya pada saat ini, Hani mampu menempuh jarak lebih dari 200 kaki dalam setiap kilatan. Setelah sekitar hanya 6 atau 7 kilatan, dia sudah muncul di udara di atas Patriark Bunga Emas. Dia segera mengangkat tangan dan hamparan api ungu yang luas melesat ke depan, berubah menjadi tangan besar yang jatuh dari atas. Patriark Bunga Emas tidak akan pernah berpikir bahwa Hani akan dapat mengejarnya dengan mudah. Teriakan kaget keluar dari mulutnya, dan ekspresi ngeri muncul kembali di wajahnya saat melihat tangan ungu besar itu. Dalam keputusasaannya, dia hanya bisa membuka mulutnya dan meledakkan pedang terbang emas yang menyapu ke arah tangan besar itu, sambil buru-buru membuat serangkaian segel tangan untuk menghindari serangan itu. Namun, tangan besar yang dimanifestasikan oleh api puncak ungu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang kultivator jiwa baru lahir tahap awal. Sejak Hani telah mencapai api glasial ini, yang harus dia waspadai hanyalah kultivator jiwa baru lahir tahap akhir dan binatang iblis kelas 10. Pedang terbang emas menghantam tangan besar itu, tetapi yang pertama segera dilapisi lapisan tebal es glasial ungu mengikuti kilatan cahaya ungu, di mana itu jatuh lurus ke bawah dari atas. Ungu besar menyebar terbuka tepat di depan mata Patriark Bunga Emas yang membatu sebelum menjerat tubuhnya di dalam telapak tangannya. Raungan kesedihan meletus saat api ungu di tangan itu naik beberapa kaki lagi. Patriark Bunga Emas berubah menjadi patung es ungu dalam sekejap mata. Setelah melihat itu, Hani segera melemparkan segel mantra dan tangan ungu besar itu menyatukan kelima jarinya dengan kasar. Mengikuti suara retakan yang renyah, seluruh patung es hancur. Kilatan cahaya keemasan muncul dari pecahan es saat jiwa baru lahir Patriark Bunga Emas berusaha melarikan diri. Namun Hani sudah siap untuk itu. Tangan besar itu hancur menjadi api ungu yang mengamuk atas perintahnya, segera menjebak jiwa baru lahir di dalamnya. Jiwa baru lahir hanya mampu bertahan beberapa detik di dalam api sebelum direduksi menjadi ketiadaan. Hani menyapu lengan baju di udara dan api ungu berubah menjadi ular piton yang berapi-api, menghilang ke lengan bajunya dalam sekejap. Baru kemudian senyum tipis muncul di wajahnya. Dia mengamati pandangannya ke bawah sebelum berpura-pura melakukan gerakan meraih dengan tangannya. Setelah itu, kantong penyimpanan Patriark Bunga Emas diperoleh.
Dia memasukkan kantong penyimpanan ke lengan bajunya sebelum mengalihkan perhatiannya ke arah lain. 3 kultivator formasi inti dan 18 kelabang putih bersalju sudah tidak terlihat. Namun Hani tidak terlalu khawatir tentang itu. Dia menyimpan binatang jiwa menangis yang telah kembali ke bentuk mininya dan menutup matanya saat dia duduk dengan kaki disilangkan. Perasaan spiritualnya perlahan menyebar di sekelilingnya saat dia duduk di udara, benar-benar tidak bergerak. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat damai dan tidak ada suara lain yang terdengar selain gemerisik angin laut. Setelah sekitar 10 menit, senyum tipis muncul di wajah Hani saat dia membuka kembali matanya. Hampir pada saat yang sama, cahaya spiritual melintas dari jauh ke arah tertentu saat awan angin glasial putih terbang ke arahnya. Beberapa saat kemudian, itu telah mencapai udara di atas kepala Hanli, di mana angin glasial menghilang untuk mengungkapkan 6 kelabang putih bersalju yang tampak menyeramkan. Masing-masing dan setiap kelabang telah membengkak hingga seukuran lebih dari 10 kaki. Dan ada beberapa sayatan pedang samar pada kerangka luar putih bersalju dari 2 kelabang, menunjukkan bahwa mereka baru saja mengalami pertempuran sengit. Hani menjerit pelan sebelum melemparkan beberapa segel mantra ke udara. Cahaya putih memancar dari tubuh ke 6 kelabang, dan mereka dengan cepat menyusut ke ukuran aslinya. Hani kemudian mengeluarkan kantong binatang rohnya, dan ke-6 kelabang terbang ke dalam kantong sebagai garis-garis cahaya putih. Beberapa saat kemudian, 2 kelompok kelabang lainnya sudah kembali. Salah satu kelompok benar-benar tidak terluka, tetapi ada 1 kelabang di kelompok lain yang beberapa kakinya terputus, tampaknya mengalami beberapa luka. Namun semua serangga roh ini secara alami memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat dan memiliki kemampuan bawaan untuk menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus. Dengan demikian, tidak akan lama sebelum cedera kecil seperti itu benar-benar sembuh. Setelah menyimpan kelabang itu juga, Hani berbalik ke tengah danau di Pulau Danau Iblis sebelum dia terbang menuju pulau itu sebagai seberkas cahaya biru. Garis cahaya biru segera menghilang ke dalam danau.